Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Dwi Anastasia, mahasiswa semester 2 di program studi manajemen dengan NIM 240304281. Dan video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh dosen pengampu saya, mohon izin, Bapak Iqbal Ahmad SEMM, yaitu tugas meresu materi dari pertemuan 9-15. Baiklah, materi yang pertama yaitu pasar modal dan kartu plastik. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, biasanya perusahaan, dengan pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor. Dalam pasar modal, dana dihimpun melalui perdagangan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Ada beberapa fungsi utama pasar modal, yaitu yang pertama sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan. Perusahaan dapat menjual saham atau obligasi kepada publik untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk ekspansi atau operasional. Kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Masyarakat dapat menanam dananya di berbagai instrumen investasi dengan harapan memperoleh keuntungan atau dividen atau capital gain. Yang ketiga, sebagai indikator ekonomi. Pergerakan pasar modal seringkali mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Sedangkan kartu plastik adalah alat pembayaran berbentuk kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti bank untuk mempermudah transaksi keuangan. Kartu ini digunakan sebagai pengganti uang tunai dan sering disebut sebagai uang plastik. Jenis-jenis kartu plastik yang paling umum adalah yang pertama ada kartu debit, kartu yang terhubung langsung dengan rekening tabungan. Setiap transaksi akan langsung mengurangi saldo di rekening. Yang kedua ada kartu kredit, kartu yang memungkinkan penggunanya untuk berbelanja dengan dana pinjam dari penerbit kartu. Pengguna wajib membayar tagihan tersebut secara penuh atau dengan cicilan pada tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga yaitu kartu ATM. Kartu yang fungsi utamanya adalah untuk melakukan penarikan uang tunai di mesin ATM. Lanjut, materi yang kedua yaitu pasar uang. Pasar uang adalah pasar di mana instrumen keuangan jangka pendek atau jatuh tempo kurang dari 1 tahun diperdagangkan. Pasar ini digunakan oleh individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak atau untuk menempatkan kelebihan dana dalam waktu singkat. Fungsi utamanya adalah menjadi sumber pendanaan jangka pendek bagi perusahaan, bank, atau pemerintah, dan sebagai sarana investasi yang aman dan sangat liquid atau mudah dicairkan, cocok untuk menjaga likuiditas. Contoh instrumennya seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang SBPU, sertifikat deposito dan komersial paper atau surat berharga komersial. Perbedaan mendasar dengan pasar modal adalah jangka waktu. Pasar uang berfokus pada dana jangka pendek, sementara pasar modal atau saham obligasi berfokus pada pendanaan jangka panjang. Baiklah, lanjut materi yang ketiga yaitu sewa guna usaha dan lembaga keuangan internasional. Sewa guna usaha atau leasing adalah bentuk pembiayaan untuk mendapatkan aset tanpa pembelian tunai yang melibatkan lessor, pemilik aset, dan lessee, penyewa, untuk barang modal dengan kontrak berjangka waktu tertentu. Ada dua jenis utama yaitu finance leasing dengan opsi beli dan operating lease tanpa opsi beli. Manfaatnya meliputi fleksibilitas pendanaan, perlindungan inflasi, kemudahan pembaruan teknologi, dan keunggulan pajak bagi penyewa.
Namun, kekurangannya adalah biaya total bisa lebih tinggi, kewajiban kontrak yang sulit dibatalkan, dan keterbatasan hak kepemilikan. Contoh penerapannya di Indonesia meliputi pembiayaan kendaraan, alat berat industri, mesin produksi, dan peralatan medis. Sedangkan Lembaga Keuangan Internasional atau LKI adalah organisasi yang diberikan oleh sekelompok negara untuk memfasilitasi aliran modal demi pembangunan dan stabilitas ekonomi global. Tujuan utamanya meliputi mendorong stabilitas moneter dan keuangan global, membantu pembangunan ekonomi di negara berkembang, mencegah krisis keuangan, dan memfasilitasi kerjasama ekonomi internasional. Kedua konsep ini saling terkait. LKI menciptakan stabilitas ekonomi yang penting bagi sektor leasing, serta dapat menyediakan pendanaan kepada lembaga keuangan lokal yang kemudian digunakan untuk pembiayaan leasing. Selain itu, LKI mendukung proyek pembangunan yang seringkali memerlukan pengadaan aset melalui leasing, dan dukungan LKI terhadap investasi secara umum meningkatkan kebutuhan barang modal yang dipenuhi melalui leasing. Singkatnya, LKI menciptakan lingkungan yang kondusif, menyediakan dana, dan mendorong permintaan untuk aktivitas leasing. Dan materi yang keempat yaitu anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah teknik pembiayaan jangka pendek di mana suatu perusahaan menjual atau mengalihkan hak atas piutangnya atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang atau faktor. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh dana tunai lebih cepat dari piutang yang belum jatuh tempo. Ada beberapa tujuan dan manfaat anjak piutang. Yang pertama, memperlancar arus kas, yaitu perusahaan segera mendapatkan dana dari piutang yang dijual, membantu memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang kedua, meminimalisir resiko kredit. Resiko piutang tak tertagih dapat dialihkan kepada perusahaan anjak piutang, terutama dalam transaksi non-recursive. Yang ketiga, optimasi administrasi dan penagihan. Perusahaan anjak piutang mengambil alih tugas penagihan piutang sehingga perusahaan dapat fokus pada operasional inti. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Dengan arus kas yang lebih baik, perusahaan dapat mempercepat produksi dan meningkatkan kemampuan laba. Dan jenis anjak piutang yaitu yang pertama, diskon factoring. Perusahaan anjak piutang hanya memperoleh jasa penagihan, pencatatan, dan pemrosesan piutang. Yang kedua, with recourse atau dengan tanggung jawab, yaitu penjual piutang memberikan jaminan kepada pembeli bahwa ia akan melunasi jika debitur tidak membayar utangnya. Yang ketiga, without recourse atau yaitu tanpa tanggung jawab. Pemberian piutang bertanggung jawab atas risiko piutang tidak tertagih. Yang keempat yaitu anjak piutang diungkapkan. Disclose factoring. Pelanggan diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan ke lembaga factoring. Yang kelima, anjak piutang dirahasiakan. Undisclosed factoring. Pelanggan tidak diberitahu mengenai pengalihan piutang. Yang keenam, anjak piutang internasional melibatkan transaksi ekspor-impor dengan dua perusahaan anjak piutang di masing-masing negara. Anjak piutang diatur di Indonesia sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Materi yang kelima yaitu modal ventura. Modal ventura adalah bentuk pembiayaan jangka panjang berupa penyertaan modal pada perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti startup atau perusahaan kecil atau menengah yang seringkali sulit mendapatkan pinjaman bank.
Dan poin-poin penting dalam modal ventura yang pertama ada investor beresiko tinggi. Investor menanamkan dana pada perusahaan yang belum mapan sehingga resikonya tinggi. Kedua, keterlibatan aktif. Selain memberikan dana, investor modal ventura juga terlibat dalam manajemen, memberikan bimbingan strategis, dan membantu pengembangan usaha. Yang ketiga, tanpa jaminan. Pembiayaan ini umumnya tidak memerlukan jaminan kolateral, melainkan fokus pada potensi dan prospek bisnis. Keempat, tujuan keuntungan tinggi. Investor mencari keuntungan signifikan dari kenaikan nilai saham, capital gain, saat perusahaan berhasil. Kelima, manfaat bagi perusahaan. Perusahaan menerima dana mendapatkan akses modal tanpa beban utang, peningkatan potensi usaha melalui bimbingan manajemen dan kredibilitas di mata pihak lain. Dan keenam, kekurangan bagi perusahaan. Perusahaan mungkin harus merelakan sebagian kepemilikan atau kontrol manajemen, dan proses perolehan dananya bisa sangat selektif dan kompleks. Singkatnya, model ventura menjadi alternatif pembiayaan krusial bagi perusahaan inovatif yang berpotensi besar namun tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan tradisional. Dan materi yang keenam yaitu pegadaian. Pegadaian sering disebut juga pegadaian merujuk pada BUMN di Indonesia, adalah kegiatan usaha yang memberikan pinjaman uang dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan. Ini adalah solusi pembiayaan yang mudah dan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai. Transaksi keuangan di mana seseorang memperoleh pinjaman uang dengan menyerahkan barang berharga, misalnya perhiasan, elektronik, kendaraan, sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Penggadaian. Barang jaminan akan dikembalikan setelah pinjaman dilunasi beserta biaya-biaya, misalnya bunga atau biaya sewa modal. Jika pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dapat dilelang. Biasanya tujuan penggadaian itu umumnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana mendesak agar terhindar dari praktik pinjaman ilegal atau rentenir, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil. Dan karakteristik penggadaian yang pertama yaitu barang jaminan. Harus berupa barang bergerak yang bernilai dan dapat diperjualbelikan. Kedua, sifat kebendaan. Pemberi pinjaman memiliki hak atas barang jaminan. Yang ketiga, pinjam cepat. Prosedur cenderung mudah dan cepat. Dan yang keempat, pengembalian barang. Barang jaminan dapat ditebus kembali setelah pinjaman dan biaya dilunasi. Ada dua jenis penggadaian. Yang pertama, gadai konvensional, menggunakan bunga atau sewa modal sebagai keuntungan bagi pemberi pinjaman. Dan yang kedua, gadai syariah, RAN. Berdasarkan prinsip syariah Islam, keuntungan diperoleh dari biaya pemeliharaan atau penyimpanan, bukan bunga pinjaman. Dan dasar hukumnya, di Indonesia praktik gadai diatur salah satunya dalam pasal 1150 KUH Perdata. PT Penggadaian atau Persero adalah BUMN yang secara resmi memiliki izin untuk menjalankan usaha ini di Indonesia. Singkatnya, penggadaian adalah cara mendapatkan pinjaman uang dengan menjamin barang berharga, menawarkan solusi cepat bagi kebutuhan dana mendesak dengan persyaratan yang relatif sederhana. Dan materi yang terakhir yaitu asuransi. Asuransi adalah perjanjian perlindungan finansial antara perusahaan asuransi atau penanggung dan individu atau entitas tertanggung membayar sejumlah premi secara berkala kepada penanggung yang kemudian berkomitmen untuk memberikan kompensasi finansial untuk layanan jika terjadi kerugian atau peristiwa yang dijamin dalam polis asuransi. Inti dari asuransi yang pertama, pengalihan resiko, mengalihkan resiko kerugian finansial dari tertanggung ke penanggung. Kedua, premi, pembayaran rutin dari
tertanggung. Dan ketiga, polis asuransi. Dokumen kontrak resmi yang merinci perjanjian asuransi memiliki manfaat utama, yaitu memberikan perlindungan finansial dan keamanan dari kerugian tak terduga, misalnya sakit, kecelakaan, atau kerusakan properti. Dan jenis umumnya ada asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, properti, pendidikan, dan perjalanan. Asuransi berfungsi sebagai alat penting dalam perencanaan keuangan, memberikan rasa aman, dan membantu stabilitas ekonomi dengan mengurangi dampak finansial dari kejadian tak terduga. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.